Official. Like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawalah. Sahabat Buya dimanapun berada, pada konten kita kali ini akan berkunjung ke suatu kuburan, di mana ini menjadi iktibar bagi kita, mengingatkan kita bahwa kehidupan ini pasti akan berakhir dengan kematian. Kita akan berpindah kepada episode berikutnya. Saudaraku, ini adalah pusara, maka masuk ke pusara kita disunnahkan untuk membaca Assalamualaikum ya ahlal kubur, atau Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa nahnu insyaallahu bikum lalahiqun nas'alukallahu lana wa lakumul afiyah. Inilah saudara-saudaraku, sahabat Buya dimanapun berada, kesinilah tempat kita nanti akan dikembalikan, dan kita diciptakan dari ini dia, kita diciptakan dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Nah, kesinilah kita nanti akan dikuburkan 1 kali 2 meter. Inilah tempat kita. Jika kita tidak memperhatikan kehidupan kita di dunia ini, maka penyesalan akan berlangsung dalam rentang waktu yang lama, saudara-saudaraku. Maka oleh karena itu, kalau ajal kita telah sampai, maka tidak ada satupun yang mampu untuk menahannya. Dan ketika ajal itu belum sampai, tidak akan ada juga yang mampu untuk mempercepatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya surah Ali Imran ayat 185. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah Subhanahu wa taala deklarasikan, umumkan dan sampaikan kepada kita semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwasanya setiap kita yang punya nyawa ini pasti akan menemui kematian. Maka oleh karena itu, wahai sahabat Buya dimanapun berada, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling sering mengingat mati. Artinya mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan kematian itu akan datang. Kalau kita tahu kapan dia datang, kita akan bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Misalnya saja, kalau misalnya kita tahu jadwal keberangkatan pesawat, kita bisa prepare dengan maksimal, dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Sehingga jam 15.45 kita masuk ke pesawat, kita sudah tahu berangkat dari rumahnya jam berapa, dengan kendaraan apa, kemudian pakaian, packing, bekal, uang cash, kemudian oleh-oleh, semuanya akan kita persiapkan dengan sempurna. Kenapa? Karena kita tahu kapan jadwalnya dan apa rangkaian acara yang akan kita lakukan pada suatu perjalanan tersebut. Nah, tetapi ketika kita berbicara tentang kematian ini, kita tidak tahu kapan jadwalnya dan di mana tempatnya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, aktsiru, maka perbanyaklah mengingat kepada kematian itu. Artinya kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri di sini bukan berarti meninggalkan dunia, tidak. Tetapi kita mengkreasi dunia ini agar menjadi bernilai akhirat. Itu yang perlu kita lakukan, begitu ya saudara-saudaraku semuanya, sahabat Buya dimanapun berada. Namun pun demikian perlu kita perhatikan, Rasulullah SAW juga di dalam hadis yang lain mengatakan, Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin. Atau dalam redaksi lain, Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau kita telah meninggal dunia, kita tidak bisa lagi untuk memperbaiki diri kita. Kita tidak bisa lagi memperbaiki, menambah, lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Karena kehidupan pasca kematian itu adalah
kehidupan kita menerima apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Maka oleh karena itu kita setiap hari, siang malam diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepada Allah, untuk minta ampun kepada Allah. Kemudian kita memperbanyak amal ibadah, bekal-bekal yang akan kita bawa nanti ke alam kubur. Kemudian Rasulullah SAW juga akan mengingatkan kepada kita bahwa jenazah itu nanti akan diiringi oleh 3 macam. Yang pertama adalah keluarganya, kedua hartanya. Keluarga dan harta ini paling menemani hanya sampai ke dalam liang kubur. Kalau misalnya keluarga, otomatis tidak ada yang masuk ke liang kubur. Kalau harta masih ada. Apa itu harta? Itulah kain kafan. Dan kain kafan itu pun kadang-kadang bukan harta kita, tapi itu pemberian dari orang lain. Yang kekal menemani kita di alam kubur itu hanyalah amal-amal kebaikan kita. Itu dia alam kubur itu ya. Yang akan kekal menemani kita adalah amal-amal kita. Amal di sini ada 2 macam, saudara-saudaraku. Ada amal baik dan ada amal buruk. Kedua-duanya akan menjadi teman kita. Baik itu amal kebaikan maupun amal keburukan, itu akan menjadi teman kita di alam barzah tersebut. Sahabat Buya dimanapun berada, kalau kita punya banyak amal kebaikan, maka akan menemani kita di alam barzah itu kebaikan dan kebaikan. Tapi kalau amal keburukan yang banyak, maka amal keburukan kita itulah yang akan menemani kita di alam barzah itu juga. Maka minimalisirlah amal-amal keburukan hidup di dunia, jangan sampai kebawa mati. Ya, sahabat Buya, jangan sampai amal-amal buruk kita kebawa mati. Maka dari itu Allah memberikan waktu kepada kita untuk bertaubat. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setinggi-tinggi terbangnya bangau, dia akan pulang ke kubangan jua. Selama-lamanya hidup manusia hidup di dunia ini, pasti dia akan kembali ke alam barzah. Dia akan kembali ke alam akhirat. Jangan coba-coba membawa dosa sampai ke liang kubur. Maka taubatilah semuanya. Perbanyaklah membaca Astaghfirullahalazim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Itu sayyidul istighfar, sahabat Buya dimanapun berada. Beristighfarlah, kita minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Sebelum kita mati, Allah berikan kesempatan terus. Tapi kalau sudah mati, nggak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita. Tapi sungguh pun demikian, Rasulullah SAW mengatakan illa min salasin, kecuali 3 macam. Yang 3 macam ini itu pahalanya, nilai kebermanfaatannya, utilitinya masih akan tetap saja kita peroleh walaupun kita sudah berada di alam barzah. Apa itu? Yang pertama adalah 1, yaitu sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah itu adalah infak kita, sedekah kita yang nilai kebermanfaatannya masih berlangsung dalam rentang waktu yang lama walaupun kita telah meninggal dunia. Misalnya kita punya sedekah untuk membangun masjid, membangun WC masjid, untuk membangun tempat wudhu. Kemudian kita wakafkan tanah kita untuk sekolah, untuk yayasan. Kemudian kita wakafkan, kita berikan tanah kita untuk jalan umum. Kemudian untuk mendirikan bangunan-bangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi orang banyak. Maka semuanya itu akan memberikan manfaat bagi kita selagi itu masih bermanfaat di dunia. Walaupun kita sudah mati, maka itu tetap saja akan memberi manfaat kepada kita, saudara-saudaraku yang berbahagia, sahabat Buya dimanapun berada. Ini yang pertama. Walaupun kita sudah mati, kita masih bisa mendapatkan manfaatnya, yaitu sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita curahkan kepada orang lain, yang kita ajarkan kepada orang lain, yang kita didikkan kepada orang lain, sehingga dengan ilmu itu memberi manfaat kebaikan kepada dia. Baik itu ilmu berupa ilmu agama, dengan kita ajarkan dia bisa sholat, dia bisa ibadah, dia bisa ngaji,
kemudian dia bisa berbuat kebaikan dengan ilmu yang kita berikan itu, maka selagi dia mengamalkan itu, diamalkan anak cucunya, diamalkan cicitnya, itu akan terus mengalir nilai manfaatnya kepada kita walaupun kita sudah berada di alam barzah. Itu disebut dengan ilmu yang bermanfaat, saudara-saudaraku. Kemudian juga bisa saja ilmu pertanian, bagaimana agar pertanian itu bisa bagus, pertanian itu bisa sukses, pertanian itu bisa mantap. Kemudian kita berikan ilmu itu kepada orang lain, lalu ilmu itu dimanfaatkan oleh orang lain, lalu bermanfaat bagi orang banyak, maka itu pun nilai utility-nya dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan memberikan manfaat kepada siapapun yang memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Lalu yang ketiga adalah waladun salihun yad'ulah. Apa itu waladun salihun? Itu adalah anak yang soleh. Anak yang soleh itu memberi manfaat kepada kedua orang tuanya walaupun orang tuanya sudah terkubur di alam barzah. Kesolehan anaknya, sholatnya, sedekahnya, amal ibadahnya, bakti sosialnya, ya apapun yang dilakukan ibadah oleh anaknya, karena gara-gara ayah dan ibunya mendidiknya, menyekolahkannya, ya, membinanya, membentuknya menjadi anak yang soleh dan solehah, maka kesolehannya itu akan mendapatkan manfaat bagi kedua orang tuanya walaupun dia sudah berada di alam barzah. Nah, itu saudara-saudaraku, sahabat Buya dimanapun berada, Allah akan memberikan manfaat kepada kita walaupun ya kita sudah berada di alam barzah, tapi ketika kita punya anak yang soleh, maka Allah akan memberikan manfaat. Kemudian termasuk juga doanya anak yang soleh. Doa anak yang soleh itu juga tidak ada penghalang yang akan dijadikan oleh Allah penghambat akan terkabulnya doa anak yang soleh bagi kedua orang tuanya. Akhirnya saudara-saudaraku dimanapun berada, tibalah kita pada ujung pengajian ini. Nasihat dari Buya untuk kita semuanya, marilah kita senantiasa untuk mengingat dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan kematian itu. Kematian tidak untuk ditakuti, tetapi kematian itu untuk kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, karena kita akan bertemu dengan sang kekasih kita. Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dan Rasulnya sudah rindu kepada orang yang merindukan pertemuan dengan dia. Maka oleh karena itu, marilah kita bawa ke alam akhirat nanti itu rasa cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan memberi manfaat ya saudaraku dimanapun berada semuanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Sekian saja ya sahabat Buya dimanapun berada. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen yang positif, di share. Berikan kepada saudara-saudara kita, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi saudara-saudara kita dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Malaysia Official.